berkas yang dilimpahkan oleh penyidik pun juga pasalnya bukan pasal yang menurut saya bukan pasal yang relevan. Tidak ada impunitas, ya. Kita sudah terbuka, silahkan diupdate, diawasi semuanya. Tidak ada TNI yang ditutup-tutupi. Hal yang akan bisa membuat paling nggak ibu yang sudah kehilangan anaknya ini kemudian merasa ya paling nggak ada keadilan. Panglima TNI tegaskan sidang prajurit penculik Imam Maskur akan digelar terbuka. Yang dilakukan oleh oknum pas pampres kepada masyarakat Nganggro Aceh Darussalam. Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Karena apa? Ibu memberitahu masalah di dalam internal TNI. Saya tidak tahu untuk kasus ini. Karena saya nggak pernah dilapori. Saya sejak masuk di sini akhir November sampai dengan ibu itu bicara di media, saya nggak pernah tahu, nggak pernah dilapori. Ya itulah kami masih penuh dengan masalah. Ada ini kasus berat Pak ya? Ya justru itu, kalau saya kan memang membedakan mana kasus tindak pidana yang menyebabkan meninggal itu prioritas bagi saya, apapun masalahnya. Tidak ada impunitas, ya. Kita sudah terbuka, silahkan diupdate, diawasi semuanya. Tidak ada TNI yang ditutup-tutupi. Kalau memang kriminal itu adalah oknum, ya itu adalah oknum. Ya silahkan rekan-rekan semuanya untuk mengecek, tolong tidak usah ragu-ragu lagi, kalian bisa mengecek semuanya. Perkembangannya penyidikan sampai nanti sidang. Sidangnya mau hadir semuanya, boleh. Ya boleh, tidak ada yang tutup-tutupi karena ini memang kriminal. Kepada Panglima TNI, agar statement Panglima TNI yang menyatakan sikap bahwasanya tersangka harus dihukum mati, itu harus memang betul-betul dihukum mati. Karena kenapa? Nyawa dibayar nyawa. Karena apa? Karena ternyata berkas yang dilimpahkan oleh penyidik pun juga pasalnya bukan pasal yang menurut saya bukan pasal yang relevan. Saya ulangi Bu. Walaupun ini sudah dilimpahkan, saya ulangi. Saya tidak mau. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan saya akan kawal secepat-cepatnya. Jadi kami tidak menerima berkas yang sudah diselesaikan oleh penyidik waktu itu, bulan Desember, yang sudah diserahkan kepada Otmil Jayapura. Saya buka kembali. Ya ini kan juga salah satu hal yang akan bisa membuat paling nggak ibu yang sudah kehilangan anaknya ini kemudian merasa ya paling nggak ada keadilan. Dalam minggu ini kami secara maraton sudah memeriksa 13 saksi gitu, yang ada di sekitar Lombok gitu. 13 saksi dan juga melakukan peninjauan lokasi di Lombok. Kemudian tadi terkait dengan ke depan kita meminta keterangan juga ke Polda, ke Polda Metro Jaya, karena berdasarkan informasi kami juga Polda menangani juga kasusnya untuk yang sipil yang mereka di Polda. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono mengatakan sidang 3 prajurit yang menculik dan membunuh warga Aceh bernama Imam Maskur akan digelar terbuka. Imam Maskur adalah warga Aceh penjual kosmetik dan obat-obatan. Ia diculik oleh 4 tersangka saat menjaga kiosnya di Jalan Sandratek RT 2 RW 6, Kelurahan Rampoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. 3 dari 4 tersangka merupakan anggota TNI aktif dari berbagai kesatuan. Mereka adalah Praka RM dari Kesatuan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Praka J dari Kesatuan Kodam Iskandar Muda, dan Praka HS dari Direktorat Topografi TNI AD. Sedangkan 1 tersangka sipil berinisial ZS adalah kakak ipar dari Praka RM. Sidangnya mau hadir semuanya boleh tidak ada yang ditutup-tutupi karena ini memang kriminal, kata Panglima TNI Yudo Margono saat menghadiri apel gelar pasukan
pasukan operasi Tribata Jaya 2023 di Silang Monas, Jakarta Pusat 1 September 2023. Yudo menegaskan tidak ada impunitas dalam menangani pelanggaran 3 prajurit tersebut. Menurut dia, TNI sudah terbuka dalam hal penyidikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Panglima mengatakan saat ini ketiga tersangka masih menunggu proses penyidikan sebelum disidang etik. Yudo mengatakan media bisa mengecek perkembangan penyidikan di Polisi Militer Kodam Jaya. Yudo menuturkan Puspom TNI selalu melakukan supervisi dan mengawasi penanganan perkara tersebut. Tolong tidak usah ragu-ragu lagi, kalian bisa mengecek semuanya penyidikan sampai nanti sidang, kata dia. Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengatakan mereka menculik warga Aceh bernama Imam Maskur karena alasan ekonomi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pomdam Jaya, Praka RM dan 2 rekannya tidak mengenal Imam atau punya masalah sebelumnya dengan korban. Irsyad membenarkan Praka RM CS meminta tebusan 50 juta, namun karena tidak menyanggupi, ketiga pelaku terus memukuli korban hingga tewas kemudian. Imam Maskur merupakan warga asal Monkelayu, Kabupaten Bireun, Aceh yang bekerja sebagai penjaga toko kosmetik di Jalan Sandratek RT 0206, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Imam baru tinggal dan mengadu nasib di Kota Tangerang Selatan. Beberapa bulan belakangan ini, dirinya menjual kosmetik dan obat-obatan di kios berukuran 3x5 meter. Irsyad mengatakan alasan Praka RMCS memilih menculik Imam Maskur karena dia merupakan pedagang obat ilegal. Sehingga kata Irsyad mereka berani menculik karena tahu Imam tidak akan berani melapor polisi. Karena mereka kan pedagang obat ilegal, jadi kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemerasan, itu mereka nggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang-orang itu, kata Irsyad. Irsyad mengatakan masih mendalami sejak kapan anggota Pas Pampres dan rekannya itu merencanakan penculikan Imam Maskur. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono mengatakan sidang 3 prajurit yang menculik dan membunuh warga Aceh bernama Imam Maskur akan digelar terbuka. Imam Maskur adalah warga Aceh penjual kosmetik dan obat-obatan. Ia diculik oleh 4 tersangka saat menjaga kiosnya di Jalan Sandratek RT 2 RW 6, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. 3 dari 4 tersangka merupakan anggota TNI aktif dari berbagai kesatuan. Mereka adalah Praka RM dari Kesatuan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres, Praka J dari Kesatuan Kodam Iskandar Muda, dan Praka HS dari Direktorat Topografi TNI AD. Sedangkan 1 tersangka sipil berinisial ZS adalah kakak ipar dari Praka RM. Sidangnya mau hadir semuanya boleh tidak ada yang ditutup-tutupi karena ini memang kriminal, kata Panglima TNI Yudo Margono saat menghadiri apel gelar pasukan operasi Tribata Jaya 2023 di Silang Monas, Jakarta Pusat 1 September 2023. Yudo menegaskan tidak ada impunitas dalam menangani pelanggaran 3 prajurit tersebut. Menurut dia, TNI sudah terbuka dalam hal penyidikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Panglima mengatakan saat ini ketiga tersangka masih menunggu proses penyidikan sebelum disidang etik.